A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islamitin dan dirahmati Allah yang di rumah yang lagi nonton mudah-mudahan dalam keadaan sehat bersama saudara-saudaranya, keluarganya. Ini Masya Allah ya, kalau ngomongin saudara ini orang yang paling dekat sama kita. Karena ada hubungan darah ini Masya Allah. Dan banyak banget orang-orang yang gak punya saudara itu pengen banget punya saudara. Aku pengen banget punya kakak deh. Aku pengen banget punya adik deh. Nah tapi yang punya adik atau punya kakak malah isinya berantem mulu. Nah hari ini kita bahas nih ya, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita dan juga jamaah yang ada di rumah yang mungkin sedang ada konflik dengan saudaranya. Langsung aja kita bahas tentang tema saudara itu akur, bukan ribut melulu. Nah, sebelum kita lanjut membahas tema ini bersama guru-guru kita akan melihat terlebih dahulu. Ada video tayangan tentang saudara kandung saling berebut uang takziah almarhum ayah. Ini dia tayangannya. Ngamuk-ngamuk tuh. Nuduh-nuduh lagi duit. Tuh, nuduh solawat. Tuh, padahal lagi dibuka. Dan menurut keterangan, anak-anak dari almarhum bapaknya itu memang sudah lama merebutkan surat tanah milik almarhum bapaknya tersebut. Ini na'udzubillah min zalik. Uang takziah nih, kurang ajar banget nih anak-anak ini nggak ada kerja apa gimana sih? Takziah. Ini nggak ada yang kerja Ustadz Maulana. Ustadz Maulana emang nggak kerja? Kerja dong. Bukan saya. Oh, iya. Enak aja saya. Keluarga siapa ini? Nauzubillah astagfirullahaladzim. Ustazah Lulung. Ustazah Lulung. Siapa, keluarga siapa sih? Kau tahu sih uang takziah pada berebut? Nauzubillah. Beda, itu kalau itu uang takziah. Kalau anak-anak kita berebut uang amplop ceramah takziah. Beda. Oh iya beda ya. Iya ini Masya Allah. Kita lanjut lagi nih jamaah. Ini kalau kita lihat tayangan tadi kayaknya kita miris banget ngeliatnya ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tuanya aja masih belum tenang gitu loh. Dengan pertanyaan-pertanyaan dari malaikat di kubur. Ini anak-anaknya udah ribut berebutan duit takziah lagi. Abis itu pasti duit warisan. Nauzubillah min zalik. Nah pertanyaannya nih Ustadz Maulana nih. Mohon izin. Iya. Benarkah harta menjadi alat ampuh nih bagi setan untuk membuat saudara ini saling membenci hingga akhirnya saling memutus silaturahim? Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak Mas Fadli yang banyak pengalaman. Banyak pengalaman. Ya banyak pengalaman Oh, ya ya, teman-temannya. Iya. Izin Sasam dan Bunda Lulung. Masya Allah tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Masya Allah tabarakallah. Kalau berbicara tentang harta, hati-hati, godaan dunia itu ada 3. Harta, tahta, wanita. 1, 2, 3. Harta, tahta, wanita. 1, 2, 3. Harta, tahta, wanita. Harta, tahta, wanita. Kok saya tahta sih? Tahta Dia jabatan. Oh iya, berarti hartanya udah banyak. Alhamdulillah. Tinggal nyari Amin. tahta aja gitu. Kenapa? Ingat, harta itu jadi godaan dan bisa jadi fitnah. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menempatkan harta di tangan bukan di hati. Menempatkan dunia di tangan tapi bukan di hati. Dan ketahuilah, ingat, kita boleh bersaudara tapi uang tidak bersaudara. Woi. Hati-hati. Hati-hati. Kenapa harta itu bisa jadi godaan? Karena harta itu mengantar orang untuk berambisi untuk mengambilnya. Jikalau manusia dikasih 2 gunung, maka dia minta 1 gunung berikutnya. Itu gunung emas loh. Kebayang ya Allah ya Rabbah ya Rahim. Hati-hati. Karena dengan harta manusia disibukkan dengan harta itu. Sehingga dilalaikan dengan harta itu. Sehingga manusia lalai dalam seruan, dalam kebaikan, dalam al persaudaraan. Mohon maaf kalau saya prinsipnya begini. Saudara itu mahal, harta itu bisa dicari tapi saudara susah dicari.
Aduh ya Allah. Jangan pernah bertengkar wahai saudara-saudara dan satu yang lainnya. Mohon maaf dan hati-hati. Karena apa? Kerakusan, ketamakanlah yang membuat manusia itu kadangkala lupa kalau dia bersaudara. Lupa kalau dia ada kebaikannya. Lupa kalau dia adalah orang tuanya. Lupa ini nih. Aduh ya Allah, Masya Allah. Banyak orang yang beritahu saya, Ustaz gara-gara ini dia gugat orang tuanya, dia gugat anaknya, dia bercerai dengan suaminya. Gara-gara apa? Harta. Nah kenapa? Setan menjadikan harta itu alat untuk menggoda. Setan menjadikan rasa takut. Ketakutan akan kemiskinan. Sehingga manusia rakus dengan harta. Sehingga terjadilah namanya pelit, bedit. Kemudian rakus, tamak dan sebagainya. Karena kenapa? Ketakutan akan kemiskinan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yuhlifuhu. Engkau akan digantikan lebih banyak daripada itu. Makanya ingat ada saudara kita, di dalam harta kita ada orang lain. Ingat di dalam harta kita ada keberkahan. Mohon maaf, tidak mungkin habis buat kita itu. Ada hak-haknya orang lain. Justru ini yang membahayakan kalau kita tidak keluarkan haknya orang. Benar, itu berarti jadi penyakit itu yang ada nanti di badan kita. Nauzubillah min zalik ya. Makanya orang banyak yang suka banyak kena penyakit tiba-tiba itu hati-hati. Mungkin ada hak orang lain yang harusnya kita keluarkan, kita makan. Kalau kata Ustadz Maulana gitu ya Ustadz ya. Iya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Jazakallah khairan katsiran. Nah kita lanjut lagi nih, jamaah. Kita lanjut ya, katanya nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, yang mau banyak rezekinya dicukupin sama Allah, katanya kalau bisa itu orang yang paling utama yang dibantu itu adalah saudara. Tapi gimana Mas Fadli? Kalau seandainya antar saudara aja kita saling perhitungan. Nah ini gimana nih Ustaz dulu? Repot ya? Ribet, kadang-kadang gitu. Ya kan orang bilang saudara tuh gak ada duitnya. Duit gak ada saudaranya. Gak ada saudaranya, tapi saudara paling ngeribetin. Begitu masalahnya. Silakan. Oh, Silakan, aneh ya. iya. Mohon izin Ustadz, Kak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma Ba'du. yang semangat amma. Ba'du. Jamaah oh jamaah alhamdulillah. Ngomongin soal harta emang gak ada habis-habisnya. Saudara sama saudara bisa jadi gak saudaraan. Jangankan saudara, teman sama teman bisa jadi gak temenan. Cuman gara-gara harta. Harta dan tahta. Ya kayak gitulah ya kira-kira ya. Pemirsa jamaah oh jamaah alhamdulillah. Gak juga lupa lagu Jadi apa kalau itu. kita ngomongin masalah harta, Ustadz mohon izin nih ya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Itu yang namanya kalau kita ngomongin saudara, kadang-kadang sama orang lain baik, sama saudara malah kagak ngasih. Padahal di dalam hadis dinyatakan, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni ahihi. Dan Allah itu selalu dalam pertolongan untuk hambanya selama hambanya mau nolongin saudaranya lagi. Jadi kalau kita nolongin saudara kita yang lebih dekat, pasti Allah nolongin kita. Bahkan dalam hadis lain lagi, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim, maka Allah akan penuhi kebutuhannya. Lah ini saudaranya dicuekin, dia kesohor di luar. Biar tekor asal kesohor. Apaan tuh? Pemirsa yang dirahmati Allah. Kalau emang kita ini cinta sama saudara, walaupun dia jahat sama kita, dia tetap saudara kita sampai akhirat. Makanya ada pernikahan, karena dengan pernikahan ada tali silaturahim. Makanya ada nasab, ada naik kelahiran, maka ada tali silaturahim. Silah nyambung, rahim kasih sayang. Maka walaupun kita kesal sama saudara, tiba-tiba dia punya hak untuk kita berikan sesuatu, tetap kita kasih. Karena apa? Suatu hari pernah Abu Bakar As-Siddiq ngambek. Gara-gara bibinya itu ngomongin, ngegibahin Aisyah. Dalam surat An-Nur diceritakan karena dia ngambek, dia gak mau lagi bantu saudaranya yang bernama Mistah. Maka kemudian turun ayat. Wahai Abu Bakar, jangan engkau seperti itu. Mentang-mentang kamu kaya raya, masa engkau tidak membantu bibinya Aisyah, maka kamu tidak membantu. Maka turun ayat tadi, janganlah orang yang punya kelebihan harta, kemudian dia ngambek gak mau ngasih. Tapi karena seorang Abu Bakar yang sangat beriman, yang keren, turun ayat, maka beliau langsung memberi kembali kepada saudaranya. Nah kita udah diturunin ayat, turunin nasihat sama ustadz, sama guru-guru kita, kadang kita kagak denger. Nauzubillahimin.
Jadi kita harus penuhi kasih sayang dalam silaturahim. Karena apa? Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin, wa kholikuna, wa rozikuna, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita standing plus Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Standing plus. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah yang ngasih kita Masya Allah. rezeki. Apalagi kalau kita silaturahim. Iya. Benar nggak Pak Ustadz? Benar. Allah akan banyakin rezeki kita. Masya Allah Allah. akan panjangin umur kita. Masya Allah Allah. bantu kita. Coba Masya Allah. Ustazah Lulung, Bunda Lulung sebutin nama saudara-saudaranya. 1. 1 Jujung, 2 Mumung, 3 Bebe, 4 Jajang, 5 Umah. Kapan lahirnya? Nggak tahu kan? Tahu. Bisa Makanya suka aja lupa. kapan beli. Harus tahu. Lulung, Jujung, Mumung, Iya, iya. Jajang, Bebe, Tahu Umah. tanggalnya supaya bisa kasih kado ulang tahun. Oh iya benar. Oh iya benar Terima kasih juga banyak ya. Ustazah Lulung yang Tuh, sama adik saya saudaranya tuh ikut baik tuh yang banget. bontot, no, adik Masya saya Allah. ikut. Oh iya benar-benar. Emang saya tahu sih Ustazah Lulung tuh sama keluarganya tuh baik banget. Masya Allah baik banget. Amin, Adiknya amin, manja amin. banget sama Ustazah Lulung gitu ya. Nah kita lanjut lagi nih jamaah Islami Tinta yang ada di rumah yang dirahmati Allah. Kalau kita bicara masalah hadis ya. Dalam hadis dikatakan bahwa haram hukumnya katanya kalau seandainya kita itu mendiamkan saudara lebih dari 3 hari. Tapi pertanyaannya nih, tadi kan Ustazah Lulung bilang gak boleh berantem gitu ya kan. 3 hari, lebih dari 3 hari gak boleh, haram hukumnya. Tapi kenapa di hadis itu dijelaskan 3 hari? Kenapa gak sehari aja? Biar gak terlalu berlarut-larut gitu Tuh, kenapa Ustazah. tuh? Kan kalau misalnya 3 hari kan takutnya kan udah keburu lama. 2 hari, 1 hari lagi deh gitu kan. Gak enak. Silakan Ustazah penjelasannya. Izin. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustazah Lulung, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Dari sahabat Sayyidina Abu Ayyub radhiyallahu anhu warda, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar. Menghajar tuh memboikot, memblokir, mendiamkan gitu. Yang awalnya mereka berbincang-bincang, akhirnya tidak mau lagi berbincang dengannya, menjauh gitu ya, ngambek terhadapnya, lalu akhirnya tidak terucap satu kata pun daripada mulutnya, lebih daripada 3 malam atau yang disebut 3 hari. Apa yang disebut menghajar di sini adalah mereka berdua adalah orang yang awalnya akrab. Namun pada akhirnya mereka saling berpaling, maka diperbolehkan sampai batas 3 hari. Pertanyaannya, kok hajar ini atau mendiamkan, memboikot ini, memblokir ini boleh sampai 3 hari? Kenapa enggak 1 hari aja? Maka ternyata Islam itu agama yang paling mengerti terhadap keinginan manusia dan paling sesuai dengan fitrah manusia. Jadi kalau kita teliti dari ilmu psikologis, kemudian kita lihat daripada ilmu mental seseorang, bagaimana manusia itu kalau lebih daripada 3 hari akan merasa berubah. Maksudnya adalah yang awalnya kesel, kalau lebih daripada 3 hari dia akan lupa terhadap saudara tersebut. Dan Islam melarang untuk memutuskan silaturahim. Kalau disebutkan, kenapa enggak 1 hari aja? Kalau batasnya 3 hari, kalau 1 hari udah baikan malah jauh lebih utama. Bukan berarti nungguin 3 hari. Ada orang dikasih batas sama Nabi, 3 hari saja batasnya. Tapi 1 hari selesai, maka dia malah mendapatkan keutamaan. Misal dikasih waktu ujian, ada ujian nasional, waktu selesainya 1 jam. Ternyata ada yang 15 menit udah selesai. Oh subhanallah, malah nilai plus baginya. Ada orang batas mendiamkan saudaranya yang sesama muslim 3 hari. Tapi dia baru 1 hari, setengah hari aja udah gak tahan. Datang minta maaf, walaupun bukan dia yang salah. Malah dapat nilai plus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berarti kita harus menggenapkan 3 hari. Cuman batas maksimalnya adalah 3 hari. Kapan lebih daripada 3 hari? Yang awalnya benci sudah menjadi lupa, sudah tidak peduli lagi. Subhanallah. Dan kalau sudah tidak peduli lagi berarti berkaitan dengan memutuskan silaturahim, dan ini yang tidak diinginkan oleh agama kita, bahwasanya memutuskan silaturahim adalah cara untuk mempersempit rezeki yang tercepat. Maka dicamkan ini, memutuskan silaturahim adalah cara untuk mempersempit rezeki yang paling cepat. Kalau ada orang sering memutuskan silaturahim, berarti dia sedang mempersilahkan Allah untuk mempersempit rezekinya. Maka subhanallah, kalau sudah 3 hari, kuatkan hati untuk menyambung kembali, berbicara kembali meskipun bukan kita yang salah. Karena kalau orang berantem gini gak ada yang mengaku salah.
dia yang salah, saya nggak mau datang duluan. Yang satu juga bilang, enggak, kamu yang salah, bukan aku yang salah. Biasanya sih yang merasa paling terzolimi dialah sebenarnya yang zolim. Biasanya begitu. Nauzubillah min dzalik. Biasanya ada yang begitu, berantem saudaranya ya kan datang. Kenapa dia nggak datang? Itu dia saudaranya orang lain itu soalnya gitu. Ada yang ngomong gitu. Ada yang saya tuh cerita gitu ya kan, lucu banget. Tunggu dulu. Apa sih Ustaz? Gini. Ah. Coba ya buat dia di rumah. Kenapa? Coba saya memperagakan. memperagakan. Saya sebagai adiknya Mas Fadli. Nggak cocok Ustadz, gimana cocok coba jadi adiknya? Nggak Coba cocok. berdiri. Aku cocok lah jadi adik. Ya, tapi kalau adik saya biasanya cium tangan kalau ketemu saya. Ih. Ya udah, ya udah. Abis ke toilet tadi. Ya ini enak aja. Ya, coba Tunggu gimana? dulu. Iya, iya. Gini ya. Aku jadi nggak enak, Bang. Kenapa? Gak enak aku, Bang. Ini adik Buat apa para sih? adik pasti gitu kan kalau mau nasihatin kakaknya kan udah enak nasihatin. Oh iya bener juga sih, rata-rata memang kayak gitu ya Jama ya. Adek itu kalau mau ngomong sama kakaknya, apalagi kalau misalnya kakaknya ada salah, itu udah takut duluan. Nah gimana caranya kalau seandainya adik itu ngomong ke kakak itu nggak kaku, nggak takut untuk ngasih nasihat, karena memang itu bener gitu. Harusnya bagaimana tuh? Pokoknya gini, saya sebagai adik akan beritahu kakak ya. Oh oke Dek, Adek jangan kemana-mana ya. Adek duduk dulu boleh nggak? Saya mau iklan. Yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan dengarkan penjelasannya setelah yang satu ini. Tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Adek udah makan?